Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Eriza Apiradi Widyo dengan NIM B1033201035 akan menjelaskan tentang tugas UAS Statistik Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menginput, mengolah, menyajikan, menginterpretasikan data yang sudah tugas UAS yang sudah diberikan. Untuk pertama, di sini kita menggunakan aplikasi SPSS statistik. Nah, kita sudah buka aplikasinya, lalu kita pilih new dataset. Nah, jadi untuk pertama kita di sini diperlihatkan tentang nama, type, with, decimal, label, values, missing, kolom, link, measure, roll. Dan ini di sini kosong semua karena kita belum menuliskan datanya. Baik, untuk data ini bersumber dari perusahaan Karisma Group, di mana data di sini saya akan menuliskan nama-nama karyawan, identitas karyawan lebih tepatnya di tempat saya bekerja. Untuk pertama kita akan menuliskan nama. Nah, setelah nama kita akan menuliskan umur, jabatan, JK ini jenis kelamin, nomor WA. Nah, di sini kalau kita membuat terdiri dari dua karakter seperti nomor dan WA ini, kita tidak boleh menggunakan spasi. Harus ada underscore untuk memisahkan dari dua kata tersebut. Setelah itu, setelah kita menuliskan data-data yang variabel-variabel yang sudah kita tuliskan, yang kita ingin tuliskan seperti ini, lalu di type itu kita numerik. Di sini nama itu mengandung string. Nama mengandung string, yaitu kita mengisikan data berupa karakter. Nah, sedangkan umur, jabatan, jenis kelamin, dan nomor WA ini kita bisa menggunakan berupa angka atau numerik di sini. Nah, setelah itu kita akan kembali ke desimal. Desimal ini menjelaskan tentang misal umurnya 12 tahun. Kita menghilangkan desimal, angka di belakang komanya. Jadi kalau misalnya desimalnya ada 2, 12,00 seperti itu. Nah, jadi ini kita hilangkan saja desimalnya. Jabatan juga 0 semua. Nah, desimalnya 0, jadi tidak ada angka lagi di belakang koma seperti itu. Non label ini adalah penjelasan dari nama. Penjelasan dari nama. Di sini kita ketik nama karyawan, umur, jabatan, jenis kelamin, nomor WhatsApp. Nah, di sini kita menggunakan spasi tidak apa-apa karena di sini di label bukan di kolom name. Kalau di kolom name kita tidak boleh menggunakan spasi, misalnya harus menggunakan underscore. Nah, setelah kita ngisi label, kita akan kembali ke data view. Nah, data view ini sudah beberapa variabel-variabel yang sudah kita isikan tadi, seperti contoh. Nah, sebelumnya kita ke measure dulu. Sebelum kita ke data view untuk mengisi datanya, kita ke measure itu untuk mengubah di sini yang awalnya nominal menjadi scale untuk yang type numerik. Jadi kita gunakan scale, kecuali yang string, type string itu kita menggunakan nominal measure-nya. Saya itu ke data view. Nah, di sini kita tulis nama karyawan yang ada di Karisma Group. Yang pertama atas nama Rahmat, Erik, ketiga Ruslan, keempat Sumi, kelima Fitri. Oke. Nah, dari umur sesuai data
umur mereka 24 tahun, 22 tahun, 24 tahun, 23 tahun, 23 tahun. Nah, jabatan. Nah, masing-masing jabatan di sini kita menggunakan angka. Nanti kita akan edit di bagian variabel di bagian values-nya. Nah, di sini kita menggunakan jabatan, kita menggunakan angka 1 1 1. Di sini 2, di sini 2. 2. Jenis kelamin sama, menggunakan 1 1 1 2 2. Nah, nomor WA ini kita masukkan sesuai dengan nomor WA-nya masing-masing. 895 4 3 2 1 2 3 4 2 08 6. Oke. 11. Nah, setelah kita masukkan nomor WA-nya, ini saya rasa sudah semua dimasukkan. Tinggal kita ke variable view, dan di sini kita akan mengisi values seperti yang kurang tadi. Ini kan datanya masih belum kita ketahui, 1 itu apa, 2 itu apa, di jabatan, di jenis kelamin. Maka di sini kita ubah values jabatan. Oke, untuk kita memberikan value-nya 1 sesuai di data view tadi. Kalau di 1 ini adalah menjadi supervisor. Lalu kita add. Kalau 2 ini karyawan. Oke, add. Oke. Nah, untuk di jenis kelamin, yang pertama adalah laki-laki, perempuan. Lalu yang kedua perempuan. Nah, di sini perempuan. Kita add, lalu kita oke. Setelah itu ke data view, maka semuanya akan terisi. Nah, di sini terisi sesuai dengan yang kita edit tadi di variable, terus di kolom values. Dan mungkin itu saja penjelasan tentang untuk tugas UAS statistik ekonomi dan bisnis. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.